Halo teman-teman, balik lagi sama Chris dari Trading Pintar. Hari ini kita mau belajar trading menggunakan berita. Seri kita dilanjutkan yang berita. Dan hari ini beritanya itu adalah ADP non-farm. Nah, ADP non-farm ini adalah berita di mana perubahan data lapangan kerja yang non pertanian itu dikumpulkan dan dirilis. Nah, ini biasanya jadi base nanti untuk laporan yang dirilis oleh pemerintah. Nah, kalau ini untuk awalnya lah jatuhnya. Jadi punya badan seperti BPS, dan badan ini yang merilis data-data ini di jurnal ekonomi. Nah, biasanya ini juga dirilis di kalender ekonomi yang biasa kita bisa lihat di web-web dari dari web-web yang menyediakan kalender-kalender ekonomi seperti Forex Factory. Teman-teman juga bisa lihat kalau senang pakai investing.com juga ada, dan kalau yang senang di handphone bisa pakai MyFXbook. Nah, untuk detailnya yuk kita lihat bareng-bareng ke monitor. Sebelum kita masuk ke video, ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau Trading Pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Kita sudah masuk di monitor, dan di sini sudah masuk di Forex Factory ya teman-teman. Saya senang kalau ngelihat berita itu rilis di Forex Factory. Buat teman-teman yang mungkin agak susah nih kena seperti tolakan ya, karena Forex Factory ini kita masih belum bisa masuk. Teman-teman bisa pakai VPN untuk membuka Forex Factory ini. Kemudian bisa dilihat di search events. Teman-teman buka di search events, nanti buka yang ADP non-farm ini ya teman-teman ya. Diklik ya. Jadi ada dua search bar, teman-teman pilih yang search event, search bar yang kedua ya, di baris biru yang di sini setelah up next. Terus pilih USD ADP non-farm. Nah, seperti ini page-nya dan isian dari ADP non-farm itu sendiri. ADP non-farm ini untuk elemen-elemennya dia bersumber dari Automatic Data Processing Inc. Nah, ini seperti BPS teman-teman ya, Badan Pusat Statistik kalau di Indonesia. Kalau Amerika punya seperti ini ADP. Kemudian hal yang dihitung atau yang diukur itu adalah estimasi perubahan dari jumlah lapangan kerja nih, employed people, berarti orang-orang yang sudah bekerja ya, pekerja itu selama 1 bulan ke belakang. Itu tidak termasuk dari pekerja-pekerja yang ada di bidang pertanian dan dari pemerintahan. Dari kalau kita tuh seperti ASN berarti tidak dihitung ya. Terus petani-petani, peternak itu dia tidak dihitung. Dan untuk efeknya biasanya kalau nilai aktual, data nilai aktualnya lebih besar daripada data forecast atau ramalan atau perkiraan ya, itu lebih bagus buat ke currency, cenderung lebih bagus untuk ke currency. Jadi kalau teman-teman senang nih sama pair gold atau pair GBP USD yang USD-nya di belakang sebagai contoh aja teman-teman ya, itu kalau misal aktualnya lebih gede dari forecast kan, USD-nya berarti bagus. Nah, berarti harga goldnya itu berbalik dengan USD, malah lebih jatuh. Kalau di sini berarti tren tren emas itu cenderung lebih turun atau bearish. Nah, kebalikan lagi nih kalau misalkan aktualnya ternyata lebih kecil daripada forecast-nya. Berarti kan lebih lemah nih, ya kan? Currency-nya, pair yang di depan major-nya itu lebih dominan. Gold misalnya di sini berarti cenderung akan mengalami bullish trend atau tren naik.
Nah, biasanya frekuensi rilis untuk berita ADP ini itu setiap bulan dan ada di hari Rabu pertama ya. Setelah bulan berakhir, berarti minggu pertama nih biasanya, seperti di next release nih. Di next release-nya berikutnya akan ada di tanggal 6 Maret 2024. Dan notes-nya biasanya data ini nih merupakan data yang dipakai nantinya sama pemerintah. Jadi data ini keluar duluan ya teman-teman ya. Jadi acuan malah dari laporannya pemerintah untuk laporan perubahan lapangan kerja. Nah, 2 hari kalau di sini di keterangan usually 2 days ahead of the government release. Nah, kalau di sini kan berarti lebih baik kita pakai data ini karena data ini kan jauh lebih cepat keluar daripada data ini ya. Jadi ini juga di note sama Forex Factory sebagai data yang cenderung punya impact besar untuk pergerakan harga US dan aset-aset yang mengcounternya atau aset-aset yang memang ada hubungannya dengan US. Dan ada lagi notes kenapa teman-teman traders itu harus care atau punya perhatian lebih di berita ini, karena satu, kalau misalkan job creation ya di sini berarti ya, kalau dia bilang job creation is an important leading indicator, ya memang benar teman-teman. Jadi pertumbuhan atau terciptanya lapangan kerja itu membantu banget jalannya roda perekonomian. Jadi orang-orang punya pekerjaan, punya penghasilan, orang-orang bisa punya konsumsi. Jadi pola-pola konsumsi itu bisa juga dilihat dari datanya di data-data rilis di berita ADP ini. Oke, untuk history, untuk riwayatnya kemarin itu pernah rilis di tanggal 4 Januari, tanggal 6 Desember, kemudian ada di tanggal 1 juga nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ada laporannya, aktualnya ternyata untuk kemarin-kemarin merah ya teman-teman di sini. Jadi lebih kecil daripada forecast. Nah, data-data seperti ini mau kita lihat bareng-bareng. Kita mau lihat apakah memang ada dampaknya di perubahan harga. Di sini saya mau pakai XAUUSD. Kita mau lihat apakah memang ada dampaknya di USD dan emas. Pertama di tanggal Januari, tanggal 4. Dia aktualnya lebih besar dari forecast, berarti gold biasanya turun nih. Ini dia rilis tanggal 8.15. Dia rilis di jam 8.15 di tanggal 4 Januari ya. Oke. Kita langsung masuk di sini saja. Di trading view kita teman-teman. Diganti di 1 hour time frame-nya, kemudian masuk di 1 Januari. 1 Januari. Ngintip dulu bentar, di tanggal 4 Januari jam 8.15. Kita langsung lihat saja apakah memang benar. Dia polanya lebih tinggi ya, berarti US kuat di sini. Dan kita lihat, oke, memang ternyata terjadi penurunan teman-teman. Kita lihat di sini, kita measure ya, pakai measurement tools sampai sini. Jam 8 buka, kemudian tutup sampai jam 9. Nah, untuk efeknya kita lihat, atau di sini juga masih bisa, tapi kita lihat di sini lumayan pergerakannya sekitar 900. Kalau misalkan mau detil lagi nih, saya kayaknya kurang jauh nariknya. Sekitar 1100 ya, 11 poin itu besar. Ya seperti rilis berita, jadi orang-orang juga ngeliat berita ini lumayan besar. Kalau kita lihat pergerakan sebelumnya tidak nyampe 1100 pips ya, sekitar 11 poin, turun dari 2047 sampai 2036. Nah, berarti ini oke ya, berdampak ya untuk di tanggal berapa nih? Tanggal 4 Januari ini. Kita lihat sebelumnya pergerakannya tidak sepanjang ini. Kalau mau didetailin, kita lihat sekitar, ini yang paling panjang sebelumnya kira-kira ya 5 poinan. Kemudian sekitar 3-4 poin, paling tinggi 5. Kemudian ini bisa sampai 1100, berarti berdampak teman-teman ya.
Kemudian kita lihat lagi di tanggal 1 November. Di jam di ini tanggal 1 kita kelewatan tanggal 6 teman-teman. Kita lihat tanggal 6 dulu, tanggal 6 Desember. Dia juga ada aktualnya lebih rendah ya. Harusnya gold bagus nih. Kita lihat nih di 8.15 jamnya sama seperti yang tadi. Di hari Rabu tanggal 6 Desember. Bisa langsung di sini kita lihat hari Rabu tanggal 6 Desember jam 8.15. Untuk time frame tidak diubah, 1 jam aja kita mau lihat soalnya per jam sudah kelihatan. Oke, di sini agak gepeng-gepeng ya teman-teman ya. Cuman di sini pas rilis oke, dia pas di jam rilisnya dia terjadi movement yang cukup naik turunnya. Cuman kalau kita lihat memang nggak sebesar tadi ya teman-teman ya di sini ya. Kalau di measure sini sampai sini sekitar 600 pips ya, 656, 6,56 poin. Dia bolak-balik, kita ambil 20 dan 21 di sini karena rilis beritanya kan di rentang harga ini. Kita lihat dia naik dulu, sempat buka di sini, naik kemudian turun. Kalau kita lihat ya stay terus sih sebenarnya bolak-balik, tapi di sini kita lihat terjadi volatilitas yang lumayan ketimbang harga-harga sebelumnya. Oke, kita lihat lagi di tanggal 1 November. Di 1 November dia aktualnya lebih kecil juga ya daripada forecast, berarti di sini cenderung harusnya gold naik dia. Tanggal 1 November di jamnya maju jam 7 malam. Tadi jam 8. 1 November jam 19 berarti ya teman-teman ya. Kita bikin di 19.15. Langsung aja go to seperti ini. Ya, ada kenaikan yang cukup signifikan, tapi diturunin lagi. Kemudian naik lagi, naik turun lumayan di sini ya. Tapi kita bisa lihat pada waktu dia rilis terjadi movement ya sekitar 5,49. Kalau ini masih dalam range harian sih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya kecil pergerakannya tidak sampai dengan pergerakan yang ada di jam rilisnya DP ini teman-teman ya. Berarti ini tetap mesti masukin di watchlist kita juga nih tetap nih, soalnya lumayan ada perubahan, ada movement juga di sini. Kemudian 1 jam berikutnya ternyata ada volatilitas yang tinggi juga, ekor panjang juga lumayan di sini, ada candle merah di sini. Ya. Satu lagi di Oktober kita mundur lagi sedikit, kita juga mau lihat apakah memang oke nih. Dia di 89. Wah, jauh sekali ternyata nih. Jauh sekali ya. 89 ribu nih. Adanya data ini mungkin lagi banyak layoff atau apa ini di sini sampai cuman segini, hampir setengah dari forecast ya. Sebelumnya masuk 180, benar-benar setengahnya. Kita mau lihat apakah ini signifikan. Di Oktober tanggal 4 jam balik lagi ya di jam tetap di jam 7.15 di Oktober tanggal 4 di jam 15. Wow, lumayan teman-teman nih, ada pergerakan waktu rilis sekitar 636 poin, 636 pips, 6,36 poin. Ini juga lumayan kalau ketimbang lihat yang ini kecil-kecil ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman di ADP. Dan kita lihat dari 4 tadi momen kita lihat ADP ini rilis, ternyata cenderung seperti apa yang dia bilang ya, usual efeknya ya. Kalau actualnya lebih besar atau lebih kecil, nah
yang lebih besar deh, aktual lebih besar itu dia ternyata bagus untuk currency dan untuk counternya malah lebih kurang kuat ya, lebih lemah ya. Jadi seperti itu untuk ADP. Nah, kita bisa pakai untuk rambu-rambu kita juga nih. Jadi teman-teman kalau yang memang seneng trade ya, lihat di volatilitas tinggi dan ada kemungkinan untung cepat, bisa pakai rambu-rambu ADP ini, bisa pakai lihat jam rilisnya. Tapi buat teman-teman yang konservatif bisa juga nih hati-hati ketika waktu jam ADP ini tuh mau rilis gitu. Jadi berita ini mau rilis, di jam-jam ADP-nya ini mau rilis, teman-teman bisa bersiap untuk berhenti dulu trade-nya. Jadi siap-siap setelah berita baru ntar trade lagi. Banyak kan yang teman-teman juga punya sendiri gayanya tradingnya sendiri. Nah, jadi begitu untuk hari ini. Teman-teman buat yang suka dan seneng sama video seperti ini, bisa banget like, bisa subscribe, bisa share video ini ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan.